Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Francisca Bersembiring, kelas AKP 6B, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Lola Ratna Dewi Hutasuhud, mengenai bab 16 tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Kali ini, saya akan membahas tentang merancang pengujian atas rincian saldo. Ketika membahas tentang merancang pengujian atas rincian saldo, kita akan berfokus pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pertama yaitu, piutang usaha ditambahkan dengan benar sama dengan file induk dan buku besar umum. Di situ pengujian piutang usaha dan piutang tak tertagih didasarkan kepada H trial balance dan auditor harus menelusuri sampel setiap saldo ke file pendukung. 2. Piutang usaha yang dicatat memang ada. Di sini auditor melakukan konfirmasi atas saldo pelanggan. Jika pelanggan tidak merespon konfirmasi, auditor akan memeriksa dokumen pendukung untuk melakukan verifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas untuk menemukan apakah piutang dapat ditagih atau tidak. 3. Yaitu piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Di sini maksudnya, auditor mengandalkan pada sifat menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. 4. Piutang usaha sudah akurat. Di sini, auditor melakukan konfirmasi akun dari neraca saldo dan auditor memeriksa dokumen pendukung menyangkut pengiriman dan penerimaan kas. 5. Piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Dengan melakukan review atas H trial balance, untuk piutang yang material, dan auditor memastikan bahwa kliennya telah mengklasifikasikan piutang-piutang dengan benar. 6. Pisah batas piutang usaha sudah benar. Auditor melakukan pisah batas untuk melakukan verifikasi apakah transaksi yang dilakukan mendekati periode akhir akuntansi yang benar atau tidak. Dan pada pisah batas terdapat tiga bagian, yaitu pisah batas penjualan, pisah batas retur dan pengurangan penjualan, dan pisah batas atas penerimaan kas. Ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang usaha dikurangi dengan pengisian piutang tak tertagih. 8 yaitu klien memiliki hak atas piutang usaha. Di sini, auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, mengkonfirmasi dengan bank, atau memeriksa kontrak hutang-hutang. Dan tujuan yang terakhir yaitu yang ke-9, penyajian dan pengungkapan piutang. Untuk mengevaluasi apakah penyajian dan pengungkapan telah memadai, auditor harus memahami prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu topik mengenai konfirmasi piutang usaha. Apa itu konfirmasi piutang usaha? Konfirmasi piutang usaha merupakan formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Adapun tujuan konfirmasi piutang usaha yaitu untuk memenuhi tujuan eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Dalam konfirmasi piutang usaha, ada persyaratan standar auditing. Standar auditing mengharuskan konfirmasi piutang dalam situasi normal. Dan terdapat 3 pengecualian terhadap keharusan menggunakan konfirmasi piutang, yaitu yang pertama, piutang usaha tidak material. Yang kedua, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang efektif, karena tingkat responnya kemungkinan tidak memadai. Dan yang ketiga, gabungan tingkat resiko inherent dan resiko pengendalian adalah rendah, bukti substantif lainnya dapat diakumulasikan untuk menyediakan bukti yang cukup. Dalam konfirmasi piutang, juga terdapat jenis-jenis konfirmasi. Yang pertama, yaitu konfirmasi positif. Artinya, auditor meminta penerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan dalam permintaan itu benar atau salah.
Formulir konfirmasi yang kosong merupakan jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi, tetapi meminta penerima untuk mengisi saldo atau melengkapi informasi lainnya. Konfirmasi faktur yang merupakan jenis konfirmasi positif di mana setiap faktur akan dikonfirmasi dan bukan saldo piutang usaha pelanggan secara keseluruhan. Dan jenis konfirmasi yang kedua yaitu konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif ditunjukkan kepada debitur, tetapi hanya akan meminta respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dikatakan dalam pernyataan. Selanjutnya, penetapan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Berikutnya, keputusan sampling. Yang pertama yaitu ukuran sampel. Faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel adalah 1. Materialitas kinerja, 2. Resiko inherent, 3. Resiko pengendalian, 4. Resiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya, dan 5. Jenis konfirmasi. Pemilihan item untuk pengujian diperlukan beberapa jenis stratifikasi pada sebagian besar konfirmasi. Auditor mempertimbangkan baik nilai setiap piutang maupun lamanya piutang itu beredar. Berikutnya, verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian. Auditor harus melaksanakan prosedur untuk memverifikasi alamat atau alamat email untuk konfirmasi piutang. Selanjutnya yaitu menindaklanjuti non-respon. Jika sebanyak 3 konfirmasi yang dikirimkan ke pelanggan tidak satu pun dikembalikan, maka dapat dilakukan tindak lanjut dengan prosedur alternatif. Tujuan dilakukannya prosedur alternatif adalah untuk menentukan cara lain mengkonfirmasi piutang. Untuk setiap konfirmasi yang tidak dikembalikan, auditor dapat memeriksa dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokumen penerimaan kas selanjutnya. Yang kedua, salinan faktur penjualan. Hal ini sangat bermanfaat dalam memverifikasi penerbitan faktur penjualan aktual dan tanggal penagihan aktual. Yang ketiga, dokumen pengiriman. Hal ini juga penting dalam menentukan apakah pengiriman telah dilakukan dan sebagai pengujian pisah batas. Dan yang terakhir yaitu korespondensi dengan klien. Selanjutnya yaitu analisis perbedaan. Pertama, pembayaran telah dilakukan. Perbedaan yang dilaporkan umumnya terjadi ketika pelanggan melakukan pembayaran sebelum tanggal konfirmasi, tetapi klien belum menerima pembayaran pada waktu melakukan pencatatan sebelum tanggal konfirmasi. Kedua, yaitu barang belum diterima. Perbedaan ini umumnya terjadi karena klien mencatat penjualan pada tanggal pengiriman dan pelanggan mencatat akuisisi ketika barang diterima. Yang ketiga, barang telah dikembalikan. Kelalaian klien untuk mencatat memo kredit dapat diakibatkan oleh perbedaan waktu atau pencatatan retur dan pengurangan penjualan yang tidak tepat. Yang keempat, kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Jenis perbedaan yang paling mungkin dilaporkan dalam catatan klien adalah jika pelanggan menyatakan bahwa ada kesalahan harga yang dikarenakan atas barang rusak, kuantitas barang yang tidak tepat, barang yang belum diterima, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus melakukan evaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah saji klien harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsisten dengan tingkat resiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.